Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Saya langsung saja, eh, saya mau bicara di awalnya begini. Situasinya kan sekarang lagi COVID ya, lagi dalam situasi pandemi. Jadi sedikit berbagi tentang keluhan-keluhannya klien-klien saya gitu kan. Kalau konseling sama saya, terutama si para orang tua itu kan baru aja kemarin atau 2 hari lalu bilang kepalanya mau pecah. Gitu. Kenapa? Gitu. Lagi meeting terus anaknya berisik gitu kan, ya tanpa disadari keluarlah itu semua emosi gitu kan. Ada yang anaknya dibentak, anaknya mungkin sampai takut, ada yang mungkin kemudian ada yang juga sampai memukul anaknya, ditoyor kepalanya tuh gitu ya. Ada orang tuanya stres, anaknya juga stres gitu. Pun dengan menoyor kepala pun itu sudah apa ya namanya, suatu bentuk kekerasan pada anak gitu. Orang tua kan kemudian jadinya mengambil excuse sampai alasan itu kan buat mendisiplinkan dia gitu. Nah, eh, itu satu contoh kecil. Lanjut, ya. Jadi goal hari ini atau tujuan hari ini adalah kita memahami mitos dan fakta, sedikit mengenai mitos dan fakta mengenai mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Kemudian tujuannya adalah kita juga dapat menerapkan strategi yang efektif mendisiplinkan anak dengan cara yang positif, ya. Bukan strategi efektif mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan, tapi dengan cara yang positif. Tidak pakai kekerasan. Kemudian harapannya adalah orang dewasa juga memahami pentingnya menjadi model peran positif buat anak. Gitu. Jadi nggak cuma caranya aja gimana, tapi si orang orang dewasa, termasuk orang tua atau pengasuhnya anak, memahami bahwa orang mereka pun harus jadi model peran yang positif bagi anak. Lalu orang dewasa memahami pentingnya empati, gitu. Berempati pada anak. Ya, lanjut. Nah, kita ngomong tentang mitos atau fakta. Nih ya, mendidik anak dengan kekerasan akan menghasilkan anak yang berhasil, sukses di masa depan. Kenapa? Alasannya adalah mentalnya jadi kuat, tahan banting karena sudah terbiasa menerima kekerasan. Gitu. Apakah ini mitos atau fakta atau cuma sekedar asumsi? Ya. Kemudian apakah ini mitos atau fakta lagi? Mendidik dengan kekerasan menjadikan anak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan tidak tepat atau perbuatan tidak baik yang ia lakukan. Jadi ketika anak melakukan hal yang tidak tepat, tidak baik, harus di direspon atau dididik dengan kekerasan. Ya, bentuknya dipukul, dibentak supaya dia kaget dan kapok. Gitu. Oh, ini tidak benar. Ya. Lanjut. Ya. Tidak menggunakan kekerasan itu menunjukkan lemahnya peran orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak menggunakan kekerasan, tidak menghardik, tidak membentak, memukul, menunjukkan bahwa orang tuanya lemah, sehingga anaknya jadi terus-terusan melanggar aturan. Ya. Kemudian mendidik dengan kekerasan menimbulkan luka-luka pada anak, baik fisik ataupun emosional. Gitu. Bapak Ibu jawab sendiri ya, mana yang mitos, mana yang fakta. Gitu. Nanti kalau kita kelamaan ngomong mitos dan fakta nggak selesai-selesai. Gitu. Lanjut. Nah, contoh kasusnya ini ini saya dapat 3 hari lalu. Si ibu ini lagi konseling sama saya, terus dia cerita, nah gimana anak dia dalam 3 minggu terakhir kerjaannya marah-marah terus sama anaknya. Anaknya yang kecil dimarahin, yang baru 7 bulan dimarahin kalau misalkan nggak mau makan. Yang umur 5 tahun dimarahin kalau tidak menuruti apa yang diinginkan sama mamanya atau apa yang mamanya mau. Gitu. Ngomongnya si ibu udah keras gitu. Anak kamu tidak mengerti, kamu begini. Ya, suaranya sudah tinggi. Kemudian yang terjadi adalah mamanya cerita, anak saya nggak mau deket lagi sama saya. Gitu. Dia lebih suka deket sama papanya. Dan kemudian anak saya ternyata kok jadi malah memarahi saya balik. Gitu. Dia malah bentak saya. Gitu. Saya kaget. Loh, gimana? Ya, itulah yang terjadi. Saya bilang,
Kenapa ya? Ya ibu marah-marah ya anaknya ikut. Gitu ya, anaknya mencontoh. Oke. Nah, contoh kasus lain adalah si A, klien saya juga, gitu kan ya. 20, usia 23 tahun perempuan, dia datang ke saya, kita konseling dengan keluhan bahwa apa yang terjadi sama dia ketika masih kecil, masih remaja, ya, teringat kembali sama dia sekarang. Apa? Bagaimana ia selalu dipukul, dibentak, dihardik, dikata-katain sama papanya dan mamanya kalau ia nggak bisa belajar. Kalau ia melakukan suatu kesalahan, yang respon pertama yang dapat adalah dimarahin dulu, dipukul dulu, dikatain kamu bodoh, gini aja nggak bisa. Ya? Oke, itu contoh kasus, kita nggak perlu bahas di sini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kenapa tiba-tiba saya ngomong tentang amigdala gitu kan ya? Ini apa hubungannya sama mendidik anak dengan kekerasan? Saya mau cerita begini. Ini belajar di sekolah salah satu pelajaran di psikologi yang tadinya saya nggak suka, sekarang saya jadi menikmati. Kenapa? Ternyata penting. Ya, kita belajar tentang neurofisiologi. Ya, bahwa ada bagian dari otak kita yang namanya amigdala. Kalau Bapak Ibu nanti bisa googling, cari di situ belah mana sih si amigdala. Nah, ceritanya begini. Ya, ketika manusia ataupun hewan merasakan adanya ancaman, gitu kan ya, bagian otak pertama yang berespon adalah si amigdala ini, gitu. Ya, apa misalkan responnya? Takut, cemas, panik. Ya. Dikenal dengan 3 istilah namanya. Ada fight, itu dia lawan, dia serang balik, itu kan ya, jadi agresif. Kemudian flight, ya, atau menghindar, kabur, lari. Kalau misalkan binatang lihat bahaya, lompat. Ya, kita juga kalau lihat ada bahaya, kita mungkin lari, kabur, gitu kan ya. Kemudian ada yang freeze, diam, mematung, nggak bisa ngapa-ngapain, atau menyangkal bahwa ini nggak pernah terjadi. Ada yang kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ternyata, ini saya kasih tahu, ini bagiannya di situ tuh, bagian otak kita, amigdala. Buat teman-teman yang pernah belajar psikologi, saya anggap paham ya, gitu. Atau mungkin jadinya lebih suka belajar neurofisiologi. Nah, amigdala berperan dalam apa gitu? Dalam menyimpan ingatan jangka panjang, ya, termasuk yang sifatnya emosional, yang terutama yang berasosiasi dengan namanya ancaman. Contoh adalah pengalaman-pengalaman traumatis, dipukul, dihardik, ya, ditendang, dikata-katain. Contohnya kayak klien saya tadi, baru dia ingat sekarang-sekarang ini, padahal pengalaman itu sudah terjadi waktu dia masih kecil, gitu ya. Nah, di masa depan, amigdala ini akan memunculkan respon-respon yang sama atau kurang lebih sama, terlepas dari ancamannya nyata atau enggak. Jadi misalkan kita mendengar ada hardikan, wah hardikannya kemudian keras banget, teringat kembali dengan misalkan pengalaman-pengalaman masa kecil yang mungkin kata-katanya sama atau jenis intonasi atau tekanan suara orang yang menghardik sama, kita teringat. Gitu. Dalam psikologi ada istilah itu namanya trauma. Lanjut. Nah, kalau kita menggunakan kekerasan, ya, muncul stres. Iya, kenapa? Ada nggak sih kita yang ketika mau dipukul terus kita tenang aja, santai. Atau misal anak yang kemudian misalkan mau dimarahin atau dihardik orang tuanya terus anaknya kemudian senyum-senyum. Enggak, stres dia. Kenapa tuh? Terancam gitu. Takut sakit gitu ya. Kemudian dia menggunakan kekerasan, membuat anak jadi dalam kondisi waspada, alert gitu. Lari gitu. Atau kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah diam, nangis. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian ada respon yang tadi kan, ada flight, fight, dan freeze. Ini fight. Setelah sekian lama diam, akhirnya balas marahin, mungkin balas memukul, gitu. Ya, itu yang terjadi. Lanjut. Ya, jadi amigdala berperan di sini ternyata Bapak Ibu.
dampak dari mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Anak mengalami langsung, dia jadinya belajar, muncul kebiasaan, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan bahwa dia harus juga melakukan kekerasan, ya, gitu. Kekerasan untuk menyelesaikan masalah, gitu. Dia belajar bahwa mengancam, menghardik, memerintah orang lain, mendominasi orang lain dengan kekerasan adalah caranya. Dari mana dia belajar? Dari orang dewasa, dari pengalaman hidupnya. Apalagi keterampilan sosialnya berkurang, gitu. Ya, kesulitan dalam mengembangkan relasi sosial dengan orang lain. Nanti kita bahas ini. Kemudian bisa muncul trauma. Lanjut. Lanjut. Sisi berikut. Slide. Menumbuhkan konsep diri yang buruk pada anak. Anak merasa dia pemalu, kurang punya inisiatif, jadi anaknya nggak percaya diri. Ya. Kemampuan regulasinya juga berkurang atau tidak berkembang optimal. Nggak bisa mengontrol emosi, mengontrol perilakunya, mengontrol pikirannya dia. Ya. Kemudian nanti ke depan, di masa depan, ketika anak bertumbuh, berkembang, ada potensi untuk muncul masalah-masalah kesehatan mental serius, itu nanti besar loh. Ya, depresi, ya, masalah tadi saya ngomong tentang trauma, gitu kan ya. Kemudian ini akan muncul nanti ke depan. Gitu, ya, dalam misalnya kemudian dia memunculkan pikiran-pikiran yang negatif, ya, tentang dirinya sendiri atau tentang bagaimana ia ingin juga menyakiti orang lain, ya, begitu. Lanjut. Nah, sekarang kita ngomong bagaimana caranya supaya kita nggak mendidik anak dengan kekerasan, tapi dengan cara yang lebih baik, ya, tidak menggunakan kekerasan. Lanjut. Nah, sebelum kita ngomong bagaimana caranya, gitu kan, Bapak Ibu atau orang dewasa atau para orang tua di sini, kita coba berefleksi sedikit, gitu kan ya. Kita tanya sama diri kita, apa sih harapan saya pada anak? Kita punya harapan, aku pengen anakku jadi orang yang mandiri dan sukses. Oke, itu harapan kita. Tapi mungkin kita berpikir bahwa caranya adalah harus dengan kekerasan, kalau enggak dia nggak bisa mandiri dan sukses. Apa iya? Ya, kita tanyakan juga seberapa besar keyakinan saya bahwa anak saya bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau memang dia bisa disiplin, bisa diajarin, dan kemudian diajarin sekali dan mengerti, ya buat apa kita mendisiplinkan dia terus-menerus, gitu kan? Buat apa kita memarahi dia, misalkan. Atau kemudian pertanyaan berikut, keterampilan apa yang saya punya yang dapat membantu anak saya untuk mendisiplinkan dirinya atau menumbuhkan kedisiplinan pada dirinya. Tanya kita apa yang kita bisa, ya kita lihat pada diri kita sendiri. Ini juga untuk mengembangkan empati loh, Bapak Ibu. Tanya lagi, apa harapan saya selaku orang tua pada diri saya sendiri? Ya, tanyakan, kita punya harapan apa gitu ke diri kita sendiri. Saya pengen jadi orang tua yang begini. Saya pengen jadi orang tua yang A, B, jadi lihat, lalu cocokkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kemudian tanya lagi, bagaimana saya menerapkan disiplin untuk diri saya sendiri? Artinya, kita bisa nggak disiplin sama diri kita sendiri sebelum kita minta anak kita untuk mendisiplinkan dirinya juga. Gitu. Jangan kita minta untuk disiplin, tapi kita malah juga kita justru yang tidak disiplin sama diri kita. Jadi kayak ya kamu harus disiplin, saya orang tua, saya nggak perlu. Gitu. Ada yang kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saya ngomong tentang bagian otak lagi, namanya prefrontal cortex. Nah, ini tujuannya adalah menghambat respon-respon impulsif dari amigdala tadi. Jadi kalau ada ancaman, dia nggak langsung kabur, nggak langsung marah-marah, nggak langsung melawan. Ya. Kenapa? Karena dihambat dulu melalui yang namanya proses berpikir. Mikir dulu. Ini gunanya prefrontal cortex. Ada kok di otak kita tuh di bagian depan, ya. Dan juga ngomongin tentang emosi positif dan negatif. Dengan prefrontal cortex juga mengatur yang namanya kemampuan untuk melakukan interaksi sosial dan perasaan. Gitu. Fungsinya apa sih nanti? Lanjut. Nah, ini ternyata
Dengan perkembangan prefrontal cortex yang optimal, anak dimampukan untuk mengembangkan kemampuan regulasi diri, ya, mengontrol emosi, mengontrol perilaku, dan mengontrol pikirannya. Dengan prefrontal cortex yang berkembang optimal, anak dimampukan untuk terhubung dengan lingkungan sosialnya, sehingga aspek kemampuan sosialnya, keterampilan sosialnya berkembang dengan baik. Ya, kalau perkembangan prefrontal cortex ini nggak optimal, tadi kan kita ngomong kompetensi sosialnya rendah, toleransi stres terhadap tekanan rendah. Jadi kalau dia dihadapkan pada situasi yang bahaya atau mengancam seperti apa namanya mau dipukul atau mau diancam gitu kan, kemudian dia akan bilang aduh lawan balik gitu, sebelum dia mukul saya pukul duluan, ya, sebelum mama saya menghardik saya marahin duluan. Itu yang nanti bisa terjadi. Baik, lanjut. Nah, lanjut. Oke, pertama kita bisa berikan anak batasan-batasan perilaku. Lanjut, slide sebelumnya, Mas. Ya, gitu kan ya, berikan definisi yang jelas dan singkat. Gitu. Ya, waktunya, durasinya, perilaku apa yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian kita pastikan bahwa si anak ngerti. Gitu. Ayo, kamu belajar. Gitu. Hah? Anak bingung. Belajar tuh apa sih? Gitu ya. Gitu. Ya belajar gitu. Orang tua kan gitu. Ya belajar, harus belajar. Kalau nggak belajar, marahin gitu. Ya kan belajar banyak definisinya. Kan ya. Contohnya gini. Waktu untuk mengerjakan tugas atau belajar adalah jam 3 sampai jam 5 sore. No, itu belajar. Tuh. Apa sih belajar? Kamu mengerjakan tugasmu, kamu membaca buku, dan kemudian kamu ngerti apa yang diomongin atau dibaca tadi. Itu kan jelas daripada cuman belajar. Tuh. Atau misalkan waktu jangan kelamaan main handphone, jangan kelamaan main game. Kelamaan tuh berapa lama? Ya, wah, udah 30 menit itu kelamaan. Anak nggak tahu waktunya ada 30 menit. Kita harus kasih batasan yang jelas. 30 menit, 1 jam. Ya. Kemudian batasan lainnya begini, gitu kan. Situasinya positif. Kamu baru bisa melakukan ini kalau ini sudah selesai. Kamu bisa main sama handphonemu, gadgetmu, tabletmu, kalau tugas kamu sudah kamu selesaikan. Kan dua-duanya baik ya. Ya, jadi harus mengerjakan tugasnya dulu, baru bisa main. Bukan dengan kata tidak tuh. Kamu nggak bisa main kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu. Beda loh. Bukan banyak negatifnya ada karena ada tidak. Kamu bisa bermain atau menggunakan gadgetmu kalau tugas sekolahnya sudah selesai. Begitu. Lanjut. Nah, berikan anak pilihan, ya. Ya, pilihannya juga mesti jelas, tepat, dan ada tadi durasinya kapan, waktunya kapan. Kamu mengerjakan PR-mu jam 4 sore atau jam 5. Jadi anak tahu, oh jam 4 atau jam 5. Bukan dengan, kamu mengerjakan PR-mu enggak? Itu kan ngancem. Ya, ya. Kemudian berikan pilihan-pilihan yang tidak membahayakan anak, yang tidak mengancam anak ketika yang tidak mengancam keselamatan jiwanya. Gitu. Misalkan kamu kerjakan PR-mu atau nanti dapat pukul. Ya, biasa orang Ambon begitu tuh. Bukan saya, orang Ambon. Di tempat lain gitu kan, atau yang terbiasa untuk mengancam anak dengan kekerasan gitu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR-mu gitu kan, kamu berdiri di tengah lapangan satu kaki gitu, sampai selesai, sampai sore. Ada orang tua gitu, ya. Supaya juga orang tua nggak bingung, pilihannya dibatasin 2 pilihan aja, jangan kasih lebih dari 2 gitu, ya. Kemudian tujuannya juga bagus sebenarnya buat anak, supaya anak memiliki kendali, memiliki kontrol atas pilihan yang dia ambil gitu. Kalau kamu mau mengerjakan PR-mu jam 4, gitu kan ya, oke, aku milih jam 4 gitu. Kemudian anak merasa bahwa oke, aku bisa mengambil keputusan loh. Aku ternyata bisa memilih gitu. Itu kan baik buat perkembangan emosinya, bahwa anak punya suara di situ, anak diperhatikan keberadaannya, diperhatikan kata-katanya oleh orang tua.
Gitu ya. Lanjut. Nah, jelaskan konsekuensi logis atas suatu perilaku. Gitu. Jadi tujuannya adalah supaya anak belajar bahwa perilaku dia ada akibatnya, ada konsekuensinya. Contohnya, ketika kamu bermain lewat dari 1 jam, berarti waktu yang untuk melakukan kegiatan lain berkurang. Gitu. Gak apa-apa. Gitu. Waktu kegiatanmu berkurang, tapi mungkin ada konsekuensi lain. Gitu. Berarti tidurnya akan lebih malam. Nah, kalau kita tidur lebih malam, kan berarti besok bangun pagi capek. Gimana caranya supaya nggak capek nanti bangun pagi? Berarti waktu bermainnya harus ada batasan 1 jam supaya kita ada waktu untuk mengerjakan yang lain, gitu kan? Atau misalkan anak terbiasa untuk mengatakan hal buruk tentang orang lain, kita kasih tahu konsekuensinya adalah orang lain akan sakit hati, akan merasa sedih. Misalkan untuk anak-anak yang masih TK atau masih kelas 1, gitu kan? Mungkin mereka belum memahami apa itu menyakiti hati orang lain. Tapi kalau kemudian definisinya lebih sederhana, kamu membuat dia merasa sedih, itu kan jelas buat anak. Ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian konsekuensinya atau akibat yang harus dilakukan anak itu harus bisa ia lakukan, gitu. Harus doable, harus logis gitu buat anak. Gitu. Tadinya kan jangan sampai membahayakan anak pertama. Kemudian sesuaikan dengan usia, gitu kan. Misalkan konsekuensinya adalah kamu harus, kalau tidak mengerjakan PR, kamu membersihkan semua rumah. Dan itu kita katakan kepada anak usia 5 tahun. Apa iya, Bapak Ibu? Ya. Apa iya kita menyuruh anak membersihkan rumah? Gitu. Apa iya kamu itu angkat ember? Gitu. Aduh, atau kamu bawa ember, pikul ember dari lantai 1 ke lantai 2 karena kamu tidak mengerjakan tugas. Kan nggak mungkin. Walaupun kita tidak menyuruh dia dengan kekerasannya, tapi itu sudah membahayakan keselamatan anak dan itu katakanlah tidak sesuai dengan kemampuannya si anak. Kita pun ternyata menyakiti si anak. Jadi Bapak Ibu perlu belajar nih bahwa kita harus belajar lebih banyak mengenai anak kita sendiri atau mengenai si ponakan misalkan. Dia bisa apa sih? Gitu, ya. Kemampuan dia sampai mana sih? Jangan kita memaksa dia atau meminta dia melakukan sesuatu yang memang dia nggak mampu. Gitu. Hanya karena untuk menuruti egoismenya kita sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nah, ajar anak belajar dari kesalahannya. Ya. Misalkan begini, anak melakukan suatu kesalahan, misalkan dia nggak buat PR. Oke, tanya sama anak. Oke, apa kesalahan? Ya, aku melakukan kesalahan ini. Oke, kalau sudah tahu, berarti sekarang apa yang kamu pelajari dari kesalahanmu? Atau apa yang mesti kamu lakukan supaya ini tidak dilakukan lagi kemudian hari? Kenapa sih kita perlu ngajak si anak berbicara? Ini kan kayak ngajak anak berbicara ya. Gitu. Karena tadi ngomongin soal si prefrontal cortex, bukan? Kita nggak cuma meminta anak melakukan konsekuensinya, tapi kita ajak dia ngomong, mengkonstruksikan pikirannya dia bahwa kenapa sih kamu melakukan itu? Gitu. Oke, kalau udah tahu itu salah, ya. Gitu. Jadi supaya nggak terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Anak mengkonstruksikan pikirannya sendiri. Pun kalau anak nggak ngerti atau kurang tepat, disitulah peran kita sebagai orang tua, orang dewasa membantu. Ini loh caranya adalah begini. Kalau misalkan kamu ternyata tidak mengerjakan PR karena kamu capek, berarti besoknya kamu jangan main terlalu lama supaya kamu ada waktu mengerjakan PR dan kemudian bisa istirahat. Kan gitu. Ya. Jadi kita peran orang tua adalah membantu anak mengembangkan kemampuan interaksi sosial, kemampuan bagaimana dia mengkonstruksikan pikirannya. Itu tadi berhubungan dengan si prefrontal cortex.
Kalau kita ngomong kan berarti kita lagi nggak ngancem si anak. Jadi anak nggak selalu dalam kondisi waspada atau alert atau terancam. Diskusi. Itu. Ya. Lanjut. Nah, misalkan anak belum ngerti juga, gampang loh. Bikin karton 2 gitu atau ngintip pakai piring makan. Ini saya baru dapat dari mainannya anak saya nih. Ada bergambar perilaku emoticon senyum dan tidak senyum, saya akan sedih. Bantu dia untuk misalkan mengkategorikan mana perilaku yang diharapkan atau yang baik, mana perilaku yang nggak baik. Kan gitu. Toh jadi anak belajar bahwa ketika ini perilaku ini dilakukan, itu membuat senang, membuat dia senang, membuat orang lain senang. Mana perilaku yang katakanlah menyakiti orang lain atau membuat orang lain sedih atau membuat dirinya juga merasa merasa tidak baik tentang dirinya sendiri. Gitu. Bisa. Jadi anak ngerti, oh, terutama buat anak-anak yang kelas 1 SD atau TK ya, gitu. Kelas 1 SD, 2 SD, mungkin mereka bingung perilaku yang baik itu yang kayak gimana sih? Oh, yang ini. Kalau mereka nggak bisa, kita kan sebagai orang tua bisa membantu anak ini loh, perilaku yang baik ini, perilaku yang tidak baik ini. Karena anak mungkin belum memahami, belum bisa mengkategorisasi atau mengelompokkan dengan lebih banyak perilaku tadi. Itu disitulah peran kita sebagai orang dewasa atau orang tua untuk membantu anak. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi kemudian ini jadilah model peran yang positif bagi anak. Ya, ini bagiannya bapak ibu sebenarnya, bagiannya orang dewasa atau orang tua. Kita perlu konsisten dalam menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati. Misalkan, oke, kamu main gadget terlalu lama, lewat dari 1 jam, konsekuensinya adalah uang jajanmu dikurangin, atau waktu bermain gadget dikurangin. Selesai, titik. Ada kalanya yang terjadi, banyak nih klien-klien saya bilang, cerita bahwa, iya, mamanya bilang, iya, waktu kita sudah sepakat, waktu bermain gadgetnya dikurangin, tapi papanya malah memberikan izin. Nah, jadi anaknya nggak belajar bahwa anaknya belajar justru orang tuanya yang nggak konsisten. Gitu. Ya. Itu lanjut ke nomor 2 tuh. Bapak ibunya atau orang tua atau orang dewasa perlu sekali untuk kompak. Ketika konsekuensinya adalah A, ya A. Jangan diberikan konsekuensi B. Atau yang justru tidak membantu anak untuk tidak menaati konsekuensi yang sudah disepakati. Gitu. Ya. Karena dengan tidak konsisten, anak belajar bahwa konsistensi itu nggak penting. Bahwa aturan itu nggak penting untuk ditaatin. Loh. Salahnya siapa? Bukan salah si anak, salah orang tuanya, salah orang dewasa. Gitu. Ya. Kemudian orang tua juga perlu belajar mengelola emosinya terlebih dahulu. Sebelum menangani anak. Misalkan udah capek pulang ke rumah atau meeting di rumah ya untuk kerjaan kantor. Pusing. Tenangin diri dulu aja. Tarik napas atau minum air putih. Jangan datang ke anak dengan keadaan emosi. Sama aja. Kita nggak membantu anak, justru kita mempersulit anak. Kita justru malah jadi model peran yang tidak baik buat si anak. Terus kemudian anak jadi menampilkan perilaku-perilaku yang tidak baik, lalu kita nyalain dia. Padahal yang berperan siapa, yang berkontribusi siapa? Kita sendiri, orang dewasa. Ya. Perlu dipahami juga bahwa anak belajar dari orang dan lingkungan terdekatnya dia. Jadi misalkan di rumah ada papa mamanya, ada opa omanya, kakek nenek, ada omnya, tante-tantenya, mereka juga mesti dikasih tahu bahwa ini cara yang tepat, konsekuensinya adalah A. Jadi jangan kalian kemudian bikin konsekuensi baru atau justru malah ngebantu si anak. Ya sama aja nanti sama aja bohong. Gitu. Ya, sepertinya sudah selesai. Kayaknya habis slide ini terima kasih, Cariknya. Benar nggak? Iya benar, terima kasih. Terima kasih banyak.